Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kinerjanya buruk atau tidak efisien. Purbaya tegaskan seluruh unit DJP harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Perbaiki kualitas sumber daya manusia perpajakan sekaligus jaga penerimaan pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Menurut Purbaya, kini Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengambil langkah merumahkan karyawan yang kinerjanya buruk. Selain pembenahan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga terus membenahi sistem administrasi perpajakan Kortex supaya pelayanan berjalan lebih optimal. Kortex kita perbaikin lagi, udah bagus, tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi, terus kita akan monitor kinerja setiap kantor pajak. Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Dan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus. Tapi rata-rata sekarang udah lebih baik. Cuman tetap aja kalau ada yang tidak efisien atau agak balelo ya kita beresin. Terkait hal tersebut, Purbaya berharap dengan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan prosedur kerja, serta pembenahan Kortex dapat menjaga pertumbuhan penerimaan pajak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Menteri Keuangan Purbaya. Dalam pertemuan, Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua ditetapkan sebesar 0%. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Aspirasi ini dikatakan akan dikaji ulang bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Said Iqbal juga menegaskan pihaknya akan menunggu hasil kajian Kementerian Keuangan sebelum ada keputusan resmi terkait usulan tersebut dan mengungkapkan tidak akan ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan esok hari. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Menju baru kasih jempol, Pak. Jempol. Pemirsa, konflik hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry masih berlanjut setelah aksi penyampaian aspirasi yang digelar sejumlah pekerja beberapa waktu lalu. Kali ini pihak Serikat Pekerja menyampaikan bantahan atas tuduhan penggelapan dana koperasi sekaligus menyatakan menempuh langkah hukum terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Menurut Serikat Pekerja Gerakan Independen, mereka membantah tuduhan penggelapan dana koperasi dan menyatakan telah melaporkan dugaan union busting ke Polda Metro Jaya. Pihak serikat juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan ketenagakerjaan yang menurut mereka berkaitan dengan PHK, pengelolaan keanggotaan serikat, serta hubungan industrial di perusahaan. Pihak serikat menyatakan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hingga saat ini, pihak PT Indonesia Epson Industry belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan pihak pekerja.
tidak ngapa-ngapain gitu. Abdul Bais sebagai mempercepat permasalahan selesai ya, bahwa kita nanti akan aksi ke sales marketingnya Epson ya, terus di 2 kedutaan besar di Dubes Jepang dan di Dubes Jerman. Aksinya akan kita lakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli besok tanggal 9 kita akan konvoy dari Bekasi menuju lokasi 3 tempat. Pemirsa, ribuan pekerja tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menghadapi ketidakpastian menyusul belum terbitnya perpanjangan 26 izin usaha pertambangan atau IUP. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak pada kelangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja. Ada beberapa Suasana kawasan tambang yang sepi aktivitas mencerminkan dampak belum terbitnya perpanjangan 26 IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Koordinator Karyawan, 26 IUP ini lebih dari 15.000 pekerja terdampak akibat situasi ini, sementara 5 perusahaan disebut telah melakukan PHK terhadap lebih dari 1.000 karyawan. Para pekerja berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait proses perpanjangan IUP agar kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dapat kembali berjalan. Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang terkait perkembangan proses perpanjangan 26 IUP. Toh nanti pada akhirnya setak bahwa perizinan diperpanjang, otomatis akan terjadi dianggap force major oleh perusahaan. Itu yang karyawan takutkan, sehingga menunjuk kami sebagai perwakilan untuk bagaimana membuat ini. Nanti akan dampaknya itu di PHK tanpa merasa karena dianggap force major. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Sidang akan digelar pada Jumat 10 Juli mendatang. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan pembuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol saya yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol saya yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak kita. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja.
Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.